film Jeritan Malam ini seperti apa? Mungkin dari siapa yang mau jelasin? Oke, film Jeritan Malam ini menceritakan yang pasti yang bisa jelasin itu adalah Mas Ade. Gimana nih Mas Ade sebagai penulis? Lempar aja dulu. Oke, film Jeritan Malam ini menceritakan ini tentang sahabat saya sendiri ya. Itu bernama Reja. Untuk diceritain ini saya namakan Reja ya. Jadi tokoh utama yang bernama Reja ini mendapatkan pekerjaan yang posisi mesnya itu di Jawa Timur. Pada saat dia mulai menempati mes tempatnya bekerja itu, berbagai macam gangguan gaib terjadi di sana. Tapi tokoh utama ini Reja merupakan orang yang mempunyai dia itu percaya tapi nggak terlalu mempercayai bahwa segala sesuatu yang aneh-aneh itu terjadi atas kehendak makhluk gaib. Nah kemudian dia mencari tahu pada saat dia mencari tahu, Reja ini akhirnya terjebak dalam suatu ritual, yang mana ritual itu merenggut nyawa dari orang-orang di sekitarnya. Seperti itu. Tapi Mas Ade nyangka nggak sih novel bakal difilmkan? Enggak menyangka. Jadi saya itu memang niat awalnya itu hanya menulis saja. Kalau untuk pemilihan casting sendiri emang Mas Ade ikut terlibat atas pemilihan Cinta Laura sama Mas Indra? Untuk Pak Sunil itu untuk pemilihan ya, pemilihan kayak ini main filmnya itu Pak Sunil selalu berdiskusi ya. Jadi oke, untuk tokoh Reja ini Junot Ali seperti itu ya, saya dilibatkan di situ. Untuk Cinta juga sama Iya. Mas Indra? Oke, kalau untuk Mas Indra sendiri boleh dijelasin karakternya di sini seperti apa Mas? Oke, aku di sini perannya sebagai Minto. Minto itu dia tuh karakternya dia orang daerah di Jawa Tengah, tepatnya di Solo. Dia punya kerjaan itu sebagai PU. PU itu pekerjaan umum. Jadi membuat infrastruktur di sebuah desa yang tertinggal gitu loh. Nah, si Minto ini dapat tugas, dapat dinas di luar kota, which is itu adalah di Jawa Timur. Nah, tinggal di sebuah mes. Nah, di sana Minto ketemu dengan karakter Indra yang diperankan sama Winky. Kita tinggal di satu mes. Nah, di dalam mes itu sebenarnya ada historical dari si mes ini gitu. Jadi mes itu mes zaman dulu gitu deh. Nah, banyak cerita-cerita yang terjadi di sana, dan kebetulan yang ngejaga si mes ini adalah Pak Dikin. Pak Dikin ini yang tahu banget kejadian-kejadian dan di wilayah itu seperti apa. Nah, kebetulan Pak Dikin itu menceritakan kejadian-kejadian, dan kebetulan Minto dan Indra itu melihat juga gitu hal-hal yang ya penampakan gitu, dan akhirnya kami percaya akan hal itu gitu. Kita ngikutin ritual-ritual yang harus kita lakukan. Nah, datanglah si tokoh Reza yang diperankan oleh Junot ini gitu. Reza itu orangnya cukup realistis, dia tidak percaya sama hal-hal tadi yang dijelasin sama Mas Ade. Nah, pada saat ada beberapa ritual-ritual yang ya gak diindahkan lah sama si tokoh Reza ini, akhirnya terjadilah sesuatu hal di dalam mes itu gitu. Nah, Minto sendiri tuh tokohnya sangat penakut. Dia orang Jawa yang culun gitu ya, yang lugu, kayak gitu-gitulah. Kalau Mbak Cinta sendiri mungkin ada pengalaman horor selama syuting Jeritan Malam ini? Kayaknya kalau orang ngalamin pengalaman horor hampir-hampir jarang ya kalau lagi syuting, karena ada 50-100 orang kru di belakang kamera. Jadi Horornya hantunya takut. yang takut kita. But no, mungkin kalau di film Jeritan Malam yang mengexperience sesuatu yang mistis hanya Junot aja, karena hari pertama Junot syuting di set goa, dan goanya itu namanya Goa Siluman. Itu kira-kira 1,5 jam dari di Sukabumi, dan goanya tuh belum pernah dipakai syuting. Benar-benar kru harus bikin jalan supaya peralatan syuting bisa dibawa ke bawah, pemain-pemain bisa turun ke bawah. Dan karena Junot waktu itu telat datang untuk briefing, dia masuk aja, dan tiba-tiba dia ngerasa kayak sesak nafas, kepalanya pusing, dan dia tanya yang lain-lain, "Do you guys feel the same?" Ngerasain juga nggak? Tapi semua orang biasa aja. Terus di situ ada Kuncen baca-baca sesuatu, terus Junot tuh jadi normal lagi. Tapi
mungkin itu pengalaman Junot kalau di film Jeritan Malam, sesuatu yang nggak enak. Reza sama Junot sendiri sebenarnya nggak percaya gitu-gituan juga gitu, makanya dibilang sama kunciannya karena Junotnya agak Skeptis. iya skeptis sama hal itu gitu. Ternyata begitu dia sesek gitu ya, didoain, akhirnya kita syuting ya so far lancar aja. Kalau Mas Indra nggak ada ngalamin mistis? Wah, nggak ada. Aku sih lebih amat karena ya gini, biasalah kalau film horor kan kita syuting di lokasi yang memang serem gitu ya, apalagi lokasi syuting yang kita pakai itu benar-benar lokasi yang belum pernah dibuat syuting oleh produksi lain gitu kan. Jadi feel horornya mah dapat gitu ya, tapi aku nggak mikirin ke sana gitu, kayak gitu-gitu, nggak berusaha untuk mau tahu gitu, ya udahlah dimensinya beda, lebih konsen tanggung jawab sebagai aktor aja. Ini film keberapa ya Mas Indra setelah lama vakum nggak sih? Aku sih ini film yang ke-7 Setelah vakum. vakum 12 tahun. Hmm. Jadi aku terakhir itu tahun 2006 kalau nggak salah itu. Terus kebetulan film horor juga. Terus udah vakum, nggak main film, baru kemarin sempat di Gundala cuman sebentar. Terus sekarang ini kebetulan perannya yang cukup menantang lah gitu, setelah 12 tahun nggak pernah main, tiba-tiba dapat peran sebagai Minto. Ini buat aku challenge-nya cukup luar biasa. Kenapa akhirnya mau balik lagi main film? Kangen sih sebenarnya ya gitu, karena selama ini aku lebih nemenin Mona syuting gitu, kadang-kadang pengen juga gitu ada di bagian itu gitu, cuman belum ada mental untuk balik lagi karena memang ada kerjaan yang harus aku kerjain gitu. Nah begitu sekarang udah punya waktu, terus ngelihat skenarionya, waktu itu ditawarin sama Bunda Dewi gitu ya untuk skenario awal, wah ini oke nih, based on true story, terus apalagi tokohnya menantang banget gitu, jadi orang Jawa, culun, bener-bener penakut, apalagi itu bener-bener bertolak belakang lah dari aku sebenarnya gitu. Ya udah, akhirnya aku memutuskan, oke, apalagi nih PH-nya salah satu PH yang membuat genre film horor yang favorit gue gitu loh, film Susana, dan direkturnya ternyata sama, ya udah aku memutuskan untuk main gitu. Mas Ade, ini lokasi filmnya sesuai sama novel apa enggak sih? Oh tidak. Jadi untuk lokasi di film ini itu hanya disesuaikan aja, tapi untuk tepatnya enggak. Saya tutupi semuanya. Di mana aja sih, kok boleh tahu untuk lokasi? Kita 60% itu ada di Sukabumi, terus ada di Jakarta, Ya. Bogor, Depok. Cibubur, Depok, Banyuwangi ya. Banyuwangi aja, Banyuwangi. Gitu. Ini total 55 hari. Cinta mungkin sempat 54 hari. Cinta emang sempat vakum agenda yang lain membuat fokus film ini atau seperti apa sih? Untungnya karakter aku nggak ada di setiap set ya, tapi karakter aku punya surprise, kalian harus nonton karena karakter aku penting, tapi bukan berarti aku di setiap set tuh selalu ada. Jadi biarpun syutingnya 54 hari, aku nggak full 54 hari, hanya Junot yang bener-bener Full banget ya. 54 hari. So untungnya kalau untuk masalah ngebalance syuting ini dan aktivitas aku yang lain-lain, nggak ada masalah. Untuk Gong Jeritan Malam sama membedakan dengan horor lain apa sih, kalau boleh diberitahu? Bedanya sih kalau kita film ini tuh nggak melulu kalau identik dengan genre film horor itu kan jump scare-nya ya kan. Nah di sini Hantu-hantunya itu hantu-hantunya apa wewe gombel, tuyul dan lain-lain. Nah kita nggak akan lihat tuh penampakannya kayak gitu ya Cinta ya. Ya. Di sini lebih kekuatannya memang di skenario, storytelling, karena dialog-dialognya itu sampai 5 halaman, 7 halaman gitu. Memang kekuatan dari cerita ini adalah bagaimana pemain bisa mendelivery sebuah kisah yang sudah lewat kepada tokoh Reza dan juga sekaligus kepada penontonnya gitu. Itu sih sebenarnya bedanya ya. Ya, terus film ini juga ngangkat budaya Indonesia sekali, specifically budaya kejawen. Kejawen ya. Terus ini horornya lebih ke suspense. Jadi setiap orang yang nonton mungkin akan selalu deg-degan karena ngerasa akan ada sesuatu yang terjadi, tapi mereka bakal selalu dikejutin dengan hal-hal lain. Hal-hal lain itu ada yang hal-hal yang menyedihkan, menegangkan, Lucu. dan juga ada yang lucu gitu. Jadi mix lah gitu di film ini.
Kalau Mas Ade mungkin dari novel sama film yang membedakan ada berapa persen atau mungkin sepenuhnya mirip jalan ceritanya atau ada yang dirubah? Bisa saya katakan 90% film ini sama dengan cerita saya di Kasbos, karena saya memang dilibatkan ya dalam proses pembuatan skenario ini. Emang keinginan Mas Ade sendiri atau nggak usah dirubah jalan ceritanya atau seperti apa? Ya, kalau dari pihak Soraya ini memang mereka itu berusaha semaksimal mungkin film ini orisinal ya, sesuai dengan ceritanya itu. Jadi nggak ada perubahan besar. Oke, mungkin harapannya dari masing-masing kalian sendiri untuk film Jeritan Malam seperti apa? Harapannya sih yang pasti laris manis gitu kan, harapannya gitu kan. Harapannya laris manis, harapannya film ini ya jadi film terlaris penutup tahun gitu kan. Amin. 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 Gitu. Dan apalagi Cinta kira-kira? Harapan aku mudah-mudahan orang-orang yang nonton film ini bisa terhibur tapi juga mengapresiasi kualitas filmnya, karena kita semua sangat kerja keras untuk bikin film ini. Seperti aku bilang sebelumnya, kita sangat perfectionist, kita ngelakuin semuanya dengan detail dan kita membuat semuanya serealistik mungkin. Jadi aku harap yang nonton bisa mengapresiasi itu dan terus support perfilman Indonesia lewat film Jeritan Malam. Mas Ade mungkin? Kalau saya berharap film ini ya, ini menjadi film pembeda ya. Jadi sebuah film yang tidak film horor yang tidak mengangkat unsur-unsur menakuti. Jadi hanya membangun ketegangan yang pada akhirnya itu menciptakan ketakutan sendiri. Seperti itu. Oke, tayang kapan boleh sekalian promo, jangan lupa saja. Ya guys, jangan lupa nonton film kita Jeritan Malam mulai tanggal 12 Desember serentak di bioskop Indonesia. Oke, siap.